hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi semua anak-anak Tuhan. Wisneno nokankit. Kekasih Tuhan sekalian, kita ada di minggu pertama ketika Gemit merayakan bulan November ini sebagai bulan lingkungan hidup. Di mana sepanjang bulan ini semua umat Tuhan, warga Gemit diharapkan agar memandang alam sebagai saudara yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saya mau ingatkan kita bahwa kita adalah yang paling bungsu dari penciptaan. Kita adik. Jadi setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dulu, semua suberes, baru botong ada. Artinya yang adik ini harus memberi perhatian kepada alam yang adalah kakak. Apalagi kita orang Timor ini punya satu pemikiran, yaitu tanah itu adalah ibu. Betul kesonde. Tanah adalah ibu. Karena itu bagaimana kita mengolah, merawat, menolong agar ibu kita tidak menangis. Karena kondisinya yang semakin hari kita tahu alam semakin rusak. Sepenggal cerita di konsistori tadi bersama dengan Bapak Boru, saya coba bertanya tentang air di wilayah sekitar sini. Saya bilang, Bapak, di sini pakai air dari mana? Mama, ada sumber air besar namanya Oenasi. Tetapi nama sumber air besar ini bagi anak-anak yang kelahiran tahun 2000 sampai sekarang atau 90 sampai sekarang mungkin hanya tinggal cerita. Betul kesonde. Karena menurut Bapak Boru bahwa di tahun sekitar 70 sampai 80 itu seperti kolam besar. Dan ini adalah salah satu sumber mata air terbesar di kota Soe. Tetapi semua ini tinggal cerita. Kalau 2023 tinggal cerita, maka kita bayangkan 2070 itu seperti apa? Apakah anak-anak yang mendengar cerita itu dan bilang, oh itu dongeng? Pasti mungkin seperti itu. Bahkan Bapak Boru bilang sekitar tahun 70 sampai 80 tuh anak-anak kecil bisa terbawa oleh airnya karena cukup besar. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kecuali hujan besar, Mama, baru dia mengalir ikut got. Tapi hujan berhenti juga justru selesai. Saudara-saudaraku yang kekasih, air adalah sebuah pergumulan. Air adalah sebuah harapan pula. Ketika orang cari tanah untuk mau tinggal atau mau membeli tanah, pasti orang akan tanya, di sekitar situ ada air kosonde. Ya, terutama mama-mama, bapak-bapak biasa mungkin cari duluan ada jalan kosonde. Tapi mama-mama akan cek duluan, air ada kosonde. Ya. Karena air menjadi satu faktor yang sangat dibutuhkan. Kemarin kami, ketika kami perempuan bersiap-siap untuk
menentukan tempat perkunjungan kami untuk kegiatan, kami meminta usulan teman-teman dari SOE. Kira-kira kita mau pergi mana? Kita mau ke salah satu teman punya kampung, tapi Mama Nia bilang, bahaya mapi nanti air setengah mati. Ketong langsung bilang, baik ketong sempi. Tekal air setengah mati ini, botong setengah mati juga. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu alasan. Karena apa? Karena memang air sangat dibutuhkan. Apalagi botong mama-mama. Botong mama-mama nih. Kalau air son ada itu paling bahaya. Kemarin kita dari Kupang langsung menuju Oihala. Kami mandi di sana. Kami menikmati kesejukan alam. SOE. Terima kasih. Tuhan menganugerahkan satu anugerah yang luar biasa bagi orang SOE. Untuk menikmati anugerah alam yang indah. Dan ini menjadi harapan bagi kita sekalian ya. Supaya kalau bisa Oihala tetap seperti ini. Ada air yang mengalir. Sehingga anak-anak tidak saja melihat itu sebagai sebuah cerita, tapi mereka dapat menikmatinya. Anak saya berpesan, Mama, besok sebelum pulang, kotong pulang, kembali mandi di Oihala dulu baru kami pulang. Iya, nanti. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Elisa melihat air juga sebagai sebuah pergumulan ketika orang-orang Yeriko datang dan menyampaikan kepadanya. Elisa memasuki kota Yeriko setelah ia berganti pelayanan dengan Elia. Elia adalah orang tua rohani bagi Elisa. Elisa dipilih oleh Elia menurut petunjuk Tuhan. Kitab Raja-Raja, pertama Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 diceritakan tentang bagaimana Tuhan meminta Elia untuk memilih Elisa menggantikannya. Dan pilihan Tuhan tidak salah kepada Elisa, karena Elisa terbukti adalah seorang yang berhati lembut, seorang yang diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat sebagai seorang nabi di Israel. Dan ketika Elia terangkat ke sorga, sebagaimana Elisa meminta kepada Elia, karena Elia sudah mempersiapkan Elisa kurang lebih 8 tahun bersama. Maka ketika Elia mau diangkat Tuhan ke sorga, Elia bilang pada Elisa, lu tunggu di sini, sute beta mau pisana. Elisa bilang, sonde bapak pimana beiko. Karena Elisa sudah tahu ini bab Tuhan semua jalan. Kemudian Elia bilang, kau lu mau apa? Bapak beta hanya meminta bapak pun kuasa. Sebelum bapak kasih tinggal beta, nak kasih tinggal kasih beta juga bapak pun kuasa. Maka Elia bilang, kalau lu bisa saksikan ketika saya diambil oleh Tuhan, maka pada saat itu engkau akan mendapatkan kuasa saya. Dan karena itu ketika Elisa terus dalam ketaatannya mengikuti Elia, meskipun ada 50 pengikut Elia, tapi mereka tidak setia dan tidak taat untuk tetap mengikuti Elia, maka Elisa menyaksikan bagaimana awan menjemput Elisa dengan kereta, menjemput Elia dengan kereta, dan Elia melemparkan jubahnya. Jubah Elia hanyalah merupakan sarana, alat, media yang dipakai oleh Tuhan untuk diberikan kepada Elisa. Tapi sesungguhnya kasih Tuhanlah yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam ketaatan Elisa, kesetiaan Elisa melayani tuannya yaitu Elia. Dan pada akhirnya Elisa pun dianugerahkan kuasa yang luar biasa. Setelah Elisa membagi air sungai Yordan, air sungai tempat ia akan menyeberang dengan jubah yang ditinggalkan oleh Elia,
Maka masuklah Elisa ke Yeriko. Sampai di Yeriko orang-orang datang karena tahu ini adalah seorang nabi. Apalagi nabi ini sudah diakui oleh 50 pengikut Elia bahwa kuasa Elia telah diberikan kepada Elisa. Maka ketika Elisa memasuki Yeriko, orang-orang datang dan mengeluh, "Bapak, di sini ada air. Ini air tahu ke mana kok?" Orang-orang yang menggunakannya sering mengalami keguguran bayi. Kalau kita membaca terjemahan bahasa Inggris, maka kita akan menemukan bukan saja terjadi keguguran bayi, tetapi tanaman yang tumbuh pun tidak terlalu subur, bahkan tidak pernah menghasilkan buah oleh aliran air tersebut. Ini menjadi sesuatu yang urgent. Ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar air itu akan mengalami lost generation. Akan mengalami kehilangan sebuah generasi. Karena jika selalu terjadi keguguran bayi, kematian bayi, maka tentu generasi di wilayah sekitar itu akan hilang. Dan bukan saja sebuah generasi akan hilang, tetapi wilayah sekitar situ pun pasti akan ditinggalkan. Karena tidak menghasilkan apapun. Karena itu ini menjadi masalah yang serius. Bagi Elisa ini sesuatu yang harus segera ditangani. Dan apa yang ia lakukan? Sederhana. Sederhana. Dia meminta sebuah pinggan yang baru. Tolong bawa satu pinggan baru dan taruh garam. Tentu persoalan ini mungkin pernah dilakukan penyelesaiannya dengan berbagai cara. Pernah diusahakan agar persoalan pencemaran air ini bisa terselesaikan dengan berbagai teknik. Tapi tidak berhasil. Garam itu tidak ajaib. Pinggan itu juga tidak ajaib. Yang ajaib adalah kuasa Tuhan. Allah memakai cara yang sederhana melalui Elisa agar tempat itu terselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau dikatakan oleh proses ini? Proses ini sebenarnya mau bilang secara sederhana kepada saya dan saudara bahwa media apapun yang dipakai, jika Tuhan berkenan di dalamnya, maka media itu akan menjadi berkat, menghidupkan kehidupan di sekelilingnya, menghadirkan sorga di bumi. Dan inilah yang terjadi. Peristiwa iman yang terjadi di Yeriko. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab mencatat bahwa Elisa tidak pukul dada. Saya membayangkan Elisa nih kalau ora rote pasti dia bilang tesed. Beta dolo berit ora Yeriko do hidup. Tapi puji Tuhan Elisa orang Israel. Sehingga yang ia katakan di ayat 21 dia bilang beginilah firman Tuhan. Dia mengakui kuasa Tuhan. Bahwa pinggan dan garam hanyalah alat. Tetapi firman Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan di Yeriko. Dia bilang beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Kataku di situ pakai huruf besar, artinya Allah. Telah Allah sehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sampai dicatatnya firman Tuhan ini. Air itu sehat tidak hanya untuk 1-2 waktu selama Elisa tinggal di situ, tidak. Air itu sehat sampai hari ini. Air itu menjadi berkat sampai hari ini. Bagi kehidupan umat Tuhan yang ada di Yeriko.
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ada di tahun politik ya. Sekarang ini kita ada di tahun politik. Ada banyak janji, ya. Ada banyak janji. Entah itu nanti kita memasuki pemilihan legislatif atau kepala daerah, pasti kita dapat janjinya banyak ya. Sekarang air sudah dekat. Tangki tenang, tangki akan mengunjungi setiap rumah. Ya, air leding akan masuk sampai ke kamar mandi, dalam kamar pribadi. Masuk sampai periuk. Air sudah dekat. Ya. Tapi lu pilih dulu. Habis pilih, bayar ya ke tangki mahal. Ya, pesan jul lama karena antrian. Ya, kenapa begitu? Karena kita suka menyandarkan pergumulan kita pada manusia, betul tidak? Kita suka menyandarkan kehidupan kita pada janji-janji manusia. Dan apa yang kita dapat? Kaboak, nol. Ya. Kuah kosong adek. Hari ini kita belajar dari Elisa. Ketika orang datang dan membawa pengeluhan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia bawa persoalannya kepada Tuhan. Dan dia menyelesaikannya dengan cara yang sederhana. Itu berarti saya dan saudara juga bisa menyelesaikan persoalan kita dengan cara yang sederhana. Apa yang kita bisa lakukan? Mulai dengan jangan buang sampah. Saya cek koster dulu. Bab koster, kalau habis kebaktian pertama, kedua, yang paling banyak sampah apa? Kulit gulgula. Ya, kulit gulgula. Itu kulit gulgula bisa saya kembali dalam tas, kok bawa pulang. Atau muskas tinggal. Kenapa? Karena kadang-kadang kau berpikir kok koster, kau kasih gaji sendiri untuk apa? Kita tidak mau memulai dari diri kita sendiri. Untuk hal-hal yang sangat sederhana, kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa sebuah keberlangsungan hidup tergantung dari bagaimana kita merawat dan menjaganya hari ini. Kalau tahun 70 sampai 80 warga sekitar Oenasi masih menikmati kolam di air Oenasi. Tahun 2000 sampai hari ini kita hanya mendengar cerita. Kita pakai air pump. Tadi malam kami mendapat tempat peristirahatan di rumah keluarga Bapak Kamlasi. Dan kemarin Bapak Kamlasi panik. Karena kemarin air pung hari jalan. Itu berarti dekat-dekat dengan Oenasi, tapi tunggu dia pung hari dulu baru dia jalan. Bab tua masuk dari kamar, pi kamar untuk cek keran, kas masuk air. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini ada dekat-dekat dengan Oenasi. Tapi tunggu dia pung waktu dulu Bapak ya. Nah. Ini baru tahun 2023. 1 minggu jalan berapa hari Bapak? 2 hari. Kowe mabotong mau ketemu mama-mama nih kadang-kadang cuma habis juga tong perlu air untuk pembersih lagi. Ya. Pulang dari pesta air lagi untuk pembersih lagi. Sebelum mandi. Ini 1 minggu jalan 2 kali ini berarti. Neo anak-anak dong mandi kurang-kurang ya. Te mama pun keperluan air lebih banyak. Bapak hanya cukup taruh cepot mata saya, mama punya keperluan lebih banyak. Kita berhemat sekali dengan air karena kita mengalami kekurangan air. Mari kita berefleksi apa sebabnya, kenapa? Dan jangan sampai
Tapi mari kita pikirkan, kita bayangkan anak-anak kita ke depan ini dan ketemu air kosonde. Marilah kita bergandengan tangan untuk menjaga dan menyelamatkan air, menyelamatkan alam, menyelamatkan bumi ini. Karena inilah tugas saya dan saudara. Jangan tunggu janji tiap 4 tahun, 5 tahun sekali. Dan kita setiap 5 tahun kau tahuin janji palsu, mah botong percaya terus. Terus botong bergantung terus juga. Botong kas tinggal ini keadaan. Kau itu pemerintah pun tanggung jawab. Paling botong pidemo dan kau dong bereskan ini air kau jalan 3 kali. Tambah 1 hari. Kalau biasa 2 hari 1 minggu. Nah, kasih tambah 1 hari saja baik. Ya. Kita tidak melihat diri kita sebagai alat di tangan Allah untuk merawat bumi ini. Hari ini kita belajar dari Elisa. Elisa hanya pakai pinggan dan garam. Saya dan saudara bisa melakukannya dengan cara yang sederhana. Ya, tadi Bapak Boru bilang dulu hutan masih banyak, tapi semenjak ditanamnya hanya 1 jenis tanaman, maka air semakin berkurang. Pesannya apa? Kalau botong mau tebang, botong tanam dulu. Ya, botong tanam dulu. Jangan sampai selama ini kau makan kelapa muda juga dari idol dulu pun kelapa yang non tanam. Botong tinggal makan sekarang. Botong sendiri sun pernah mau tanam. Kau gampang. Kau 10.000 sudah pasat buah, buat apa tanam? Ya, sesuatu yang sederhana. Tapi yang bisa kita lakukan. Tapi yang tidak mau kita lakukan. Tuhan hari ini menegur saya dan saudara. Marilah kita merawat alam ini sebagai kakak dari semua ciptaan. Kita hanya adik. Ya, jadi kita jangan angkat kepala kau botong sombong mau mati. Ya. Tapi mari kita rawat dengan baik. Karena ketika kita merawat dengan baik, alam ini berbaik juga dengan kita. Berbaik juga dengan keturunan kita. Sehingga ada generasi yang terpelihara dan diberkati. Jadikanlah sorga di bumi. Sehingga selagi botong hidup nih botong su nikmati memang sorga. Jangan tunggu tutup mata baru botong pi sorga. Tahu tutup mata nih botong pi mana. Ya. Jadi jadikan sorga di bumi. Supaya sebelum botong tutup mata, botong sudah lihat sorga. Karena kita menikmati udara yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Menolong saya dan saudara menjalani hari-hari kita. Amin.